Jadi kayak dulu tuh ngikut ya kan, pas Putri untuk Pangeran tayang 3 bulan kemudian Ikatan Cinta tayang gitu-gitu loh. Tapi kalau untuk Gimana perasaannya? perasaannya sebenarnya sih so far so good ya. Tapi memang ada beberapa momen di mana Sekretaris Yolanda itu yang biasanya kaku, terus emang susah buat senyum, tegas gitu-gitu. Demi dan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, aduh es batu itu harus mencair pemirsa. Akhirnya dia harus senyum. Ada satu episode, nggak tahu kemarin apa 2 hari lalu gitu, udah tayang gitu. Berarti ini emang berbanding terbalik dengan kepribadian buat yang tokoh Yolanda ini. Iya sih, jauh banget pemirsa, soalnya gimana ya, Rini kan yang biasanya emang ekspresif, terus habis itu kayak nggak bisa diem ya kan, apa-apa, sapa, apa-apa, ngobrol sama orang, tapi sekarang tuh kayak emang harus tegas, terus ngomongnya pun emang harus berwibawa, nggak ada yang gitu-gitu, tapi sekarang harus buletin suara, terus ya ada yang bisa saya bantu, gitu-gitu, kayak jadi emang nahan diri banget kalau peran kali ini karakter Yolanda tuh. Dari penampilan, kostum dan rambut juga berubah ya. Iya, berubah drastis. Gimana tuh? Tapi banyak netizen yang jadi kayak kaget tuh, nggak nyangka, oh kok bisa kayak gini. Rini sih sebenarnya senang sama excited juga at the same time karena belum lama kan, bukan pindah, maksudnya dapat peran yang baru dari sinetron Rini sebelumnya yang Putri untuk Pangeran, terus sekarang main di Ikatan Cinta, itu bersyukur banget sih sebenarnya. Tapi di satu saat yang sama sebenarnya ada kekhawatiran juga, karena apakah penonton ini bakal tetap stick sama karakter Rini yang sebelumnya sebagai Citra atau gimana-gimana. Tapi ternyata lumayan untuk peran ini diterima sama masyarakat dengan cara yang ya kontroversial tapi positif dan negatif juga at the same time sih. Kayak gimana ya? Kalau misalnya mereka nonton Yolanda kayak geram aja gitu katanya, suka greget. Kenapa sih senyum dikit? Kenapa? Terus kenapa sih selalu ngikutin ini, ngikutin itu? Kayak si sekretaris Yolanda ini kerjaannya gila kerja banget. Kayak nggak ada personal life gitu. Tapi seru sih ngebacain komentar yang kayak gitu sebenarnya. Tapi buat mengeksplor peran ini, kamu memang bener ngeliat ke sosok sekretaris nggak atau gimana? Iya pastinya, jadi aku kayak browsing gitu untuk sekretaris yang seperti ini tuh kayak gimana, terus looksnya juga kayak gimana. Aku sampai nanya-nanya ke teman-teman aku yang juga berprofesi sebagai sekretaris juga, sama teman-teman aku kayak ya brainstorming aja gitu pemirsa. Sebenarnya kalau kalian lihat sekretaris itu kayak gimana sih? Tapi untuk sekretaris yang bukan pada umumnya ya, tapi sekretaris yang emang kayak tegas, terus emang bukan yang murah senyum atau friendly gitu-gitu. Nah, mereka kasih pendapat juga dan itu juga bisa jadi masukan buat Rini gitu. Mendapat lawan main Amar Zoni. Kan dia sama-sama juga baru Iya. comeback nih. Iya. Sinetron nih, stripping gimana mungkin? Ya, kalau dari aku sendiri sih emang ini baru pertama kali project bersama Pak Amar alias Kak Amar ya. Karena emang aku di dunia sinetron itu ini termasuk sinetron kedua aku. Karena sinetron yang juga booming dan juga sinetron aku yang sebelumnya juga maksudnya cukup panjang, jadi kayak dulu tuh ngikut ya kan, pas Putri untuk Pangeran tayang 3 bulan kemudian Ikatan Cinta tayang gitu-gitu loh. Tapi kalau untuk bareng sama Pak Amar sih another experience juga, dan dia profesional dalam kerja totalitas dalam shootnya seperti apa, gayanya seperti apa, kayak semuanya menurut aku memang unik juga Pak Amar itu. Dan so far kerja bareng sama Pak Amar itu kadang kalau misalnya kita di set pemirsa, untuk kita ada briefingan atau mau take scene ini, kadang Pak Amar itu emang spontan orangnya, dia tuh lebih suka kalau kita natural aja gitu. Apa yang dialog keluar dari dia pengennya natural dari aku gitu. Jadi kayak di briefing ininya nggak sebelum take nggak ngomong-ngomong dulu, Bapak maunya yang kayak gimana nih? Udah, kadang ada tuh scene yang main take, jadi kalau pemirsa lihat ada beberapa tuh yang kayak viral, itu sebenarnya nggak based on text, jadi itu emang kayak kayak si Pak Amar tanya, emang kamu tahu kalau aku udah makan? Otomatis itu nggak ada kan itu nggak ada di dialog, di skrip, terus aku langsung saya
saya hanya mencoba menjadi seorang sekretaris yang bertanggung jawab Pak, karena saya rasa Bapak itu perlu makan atau gini-gini. Jadi kayak langsung ya keluar dengan instan gitu loh. Jadi ya gitulah bareng sama Pak Amar. Nah dari segi cerita nih kan lagi konfliknya lagi seru nih, dalam Iya. artian Pak Amar dari ke lawan mau pindah ke Andin mungkin Oh gimana? iya. Dari itu gimana? Kalau dari Rini sendiri sih, ya pemirsa nonton aja ya. Maksudnya kalian mau lihat dari segi tim Pak Nino atau tim Pak Amar, tim Bu Andin, ya kalian lah yang pilih kubu yang mana. Yang penting kalian nonton, saksikan terus keseruannya, plottingannya kayak gimana, atau kalian mau shipping siapapun itu selama masih dalam konteks dunia persinetronan ya, tanpa maksudnya mengungkit personal life atau yang gimana-gimana. Kita semua di sini totalitas kerja kok, profesional kerja, dan kita semua ngelakuin itu untuk entertain kalian semua dengan karya-karya kita di Ikatan Cinta. Tapi kehadiran lu dan Amar jadi kayak bawa warna baru buat sinetron. Iya, puji Tuhan kalau memang membawa warna baru dan membawa impact positif juga dan disukai sama masyarakat yang nonton, bersyukur pastinya. Terakhir promo lagi. Ya, oke, promo. Oke. Halo pemirsa semuanya, saya Harini dan saya berperan sebagai Yolanda di sinetron Ikatan Cinta. Jangan lupa ya, nonton sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari hanya di RCTI. Konflik makin seru nih. Iya. Nino melaporkan mau berpisah dengan Elsa. Ini gimana nih? Iya, konflik kali ini memang masih di keluarganya Nino Elsa ya, maksudnya keluarganya Prasetyo dan keluarga dari Elsa. Memang mereka mau berpisah kayaknya ya, karena Nino udah mulai jengah lagi sama perilaku Elsa yang kelihatannya tuh Elsa memang ini lagi ya mau mulai lagi dengan ini ya, dengan sifatnya yang dulu lagi gitu ya, kayaknya untuk balas dendam sama Andin gitu. Dan ini lawyernya Nino malah kabarnya mau pindah ke Andin, mau membela gimana nih si Amar nih? Oh iya, sepertinya sih seperti itu ya. Tapi memang kalau di sini kalau saya lihat kayaknya Amar lebih membela Nino ya gitu. Tapi nggak tahu juga nih penulisnya gimana gitu. Sebagai pemain ya kita sih mengikuti alur cerita aja. Mas ini tapi penonton banyak penasaran kan kalau seandainya Elsa melaporkan Andin kan malah jadi kayak membongkar keburukannya sendiri nih. Mungkin ngelihatnya gimana nih ceritanya, karena pemirsa banyak yang menduga-duga nih gimana? Iya, ya memang sih ya. Tapi kan di sini kita lihat aja Elsa walaupun misalnya balas dendam sama Andin, terus juga kan nanti bagaimana dengan pengacaranya ya, membelanya sampai mana. Tapi tetap aja di sini kan nanti kelihatan mana yang memang salah, mana yang benar, itu nanti akan kelihatan sih menurut saya gitu. Gimana nih? Iya. Konflik makin panas dalam artian pemirsa juga semakin gregetan buat nonton. Mungkin gimana nih? Betul sekali, pastinya akan makin seru, terus makin juga penasaran dong, pemirsa pastinya penasaran dengan cerita-cerita kelanjutan ini gitu ya. Pokoknya makin seru lah sekarang ini sih ceritanya gitu ya, banyak konflik yang akan dimulai nih dari yang setelah Elsa keluar dari penjara. Oke. Oke, yuk makasih.